sekarang ini berkaitan juga dengan apa yang harus dilaporkan kepada Kementerian KRD ya. Karena itu berkaitan suatu apa ya, suatu yang tidak bisa kita pungkiri seperti ini, harus menjadi suatu sistem. Pemilihan ini juga menjadi perhatian kami di tingkat Kapal Lewon, karena kami juga harus mempunyai standar pelayanan juga, harus punya SOP juga, dan ini harus kita taati, jangan sampai justru menimbulkan gejolak di kami. Penilaian kinerja kami jelek karena apa? Karena kalau satu ada aduan masyarakat lewat Google Map gitu kan, dengan satu bintang aja sudah kelabakan saya gitu kan. Kita harus mengantisipasi bagaimana caranya supaya yang satu bintang yang kita kontak dengan bintang-bintang yang 5 bintang di Google Map maupun di pelayanan aduan yang ada di kita gitu kan. Kami sering juga menerima aduan-aduan seperti itu di masyarakat, baik itu karena keramahan daripada pelayanan maupun yang lain, itu menjadi aturan yang pokok. Oleh karena itu nanti di standar pelayanan ini, khususnya di seksi pelayanan itu minimal harus bisa mesem, Pak. Guyu, nah, minimal mesem, anaknya guyu gitu ya. Nek mesem merasa guyu, dipindah aja ke seksi yang lain gitu kan. Karena itu suatu hal yang apa ya, yang wajib harus dipunyai oleh seksi pelayanan gitu ya. Nah, bicara tentang penyusunan standar pelayanan yang Bapak Ibu sesuai dengan SK-nya Pak Gubernur itu nanti output atau yang dievaluasi oleh Pak Gubernur tentang reformasi kelurahan itu dokumen standar pelayanannya. Ini sudah ada pokoknya dari Pak Gubernur sudah ada formnya gitu ya. Terus sudut nanti juga maklumatnya sudah ada form yang harus diisi dan pasti nanti ditanyakan oleh DI. Ini sudah ada belum akunnya ada. Dan saya tugasnya itu nanti sama nanti ada juga yang survei kepuasan dan lain sebagainya. Nanti kita berikan satu persatu apa yang bisa dilakukan oleh kelurahan dan lain sebagainya. Tapi esensinya ini tidak standar pelayanan, tidak masalah mau dinilai dan tidak. Ini kewajiban kita selaku pamong praja, abdi masyarakat, kita mengabdi pada masyarakat, kita dibayar atas pajak. Mungkin kadang-kadang kita masih mengelak, apa itu yang protes-protes bayar pajak. Bapak Ibu, istri saya kebetulan bergabung di arisan pengusaha-pengusaha sedih. Ada misalnya beberapa warung-warung makan itu setahun itu dia mengeluarkan pajak PPN sama PBN sampai 200 juta. Jadi kan mereka itu kalau melihat berita-berita pajak dikorupsi dan lain-lain itu manggilnya bukan main. Karena dia benar-benar bayar 200 juta dan bayar. Tapi ya dia memang usahanya banyak. PBB-nya aja dia bayarnya sampai 50 juta PBB ya memang. Dia kalau melihat berita-berita yang itu bikin sakit hati, dia harus mencari pelanggan untuk jajan yang punya pondok kebakaran itu loh, untuk nyawa 5. Pajaknya bahkan kayak pantas itu kemarin sampai 300 juta. Jadi mereka itu kalau mendengar aparatur itu berbuat aneh-aneh, mana wajar karena mereka belum bayar, dia itu ambil untung berapa dan pajak itu kan dihitung dari omset, bukan dari untung. Selesai itu dari omset. Bukan dari untungnya berapa, tapi dari omset, semakin omset besar kadang-kadang untungnya dikit. Ini Bapak Ibu pembukaan tadi. Bedanya kita dengan swasta, misalnya pondok kebakaran itu, kita itu di Bantul itu sekarang banyak instansi-instansi pemerintah yang terancam ditutup karena rapayu. Contohnya SD mana SD di Bantul ada cuma tetap satu. Kalau yang lebih lagi tengah Puskesmas Belingo 1 yang sana itu rawat inap 10 bed, biaya operasional ya 400 juta sebulan. Tapi sebulan itu yang datang nginep itu cuma 0,2 itu berarti sehari orang cuma 2 jam, ada satu orang sebulan itu nginep 2 jam terus pulang. Terus kemudian harus bayar dokter yang jaga 24 jam, rawat, bidan, dan perlengkapan lainnya. Ada di situ mulai ikut tadi, ditutup mawon. Malah sekarang dievaluasi beberapa puskesmas mau di regrouping dan dilangi
rawat inapnya, cuma melayani apa? Pelayanan yang pertama yang tidak rawat inap. Karena kalau dapat dari yang swasta itu lebih mahal, tapi pasti layanannya lebih bagus. Yang depan itu yang jaga cantik-cantik banget, wangi. Baru bayarnya kan sumpah terus, orangnya wongnya sumpah.